Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih telah berdoa untuk mendampingi pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nur bisa? Ya. Muhammad Safiuddin. Muhammad Guntur. Muhammad Rizky Wahyu. Anak-anak didengarkan dengan judul kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia dan untuk tujuan pembelajaran itu kalian harus dapat mengetahui ya awal mula kolonialisme yang ada di Indonesia, kedatangannya bangsa Belanda itu bagaimana karena fokusnya adalah Belanda. Terus untuk yang kedua itu kalian bisa menjelaskan pengertian kolonialisme ya apa dan imperialisme itu apa. Yang ketiga nanti untuk pertemuan kedua itu ya kalian dapat menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 itu bagaimana. Itu ya, ada 3 tujuan pembelajaran untuk kalian pahami. Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membicarakan ini judulnya ya tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Di mana kolonialisme ini kita awali dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bagaimana kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Ya, diawali dari perang salib, di mana perang salib itu antara Nasrani dan Islam yang akhirnya digunakan Islam oleh Turki, di mana pusat perdagangan di Eropa, Konstantinopel itu dikuasai oleh Turki. Nah, disitulah letaknya rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Belanda dan teman-temannya, nah, khususnya Belanda ya, karena kita nanti kolonialismenya fokusnya Belanda. Itu pusatnya di Konstantinopel yang dikuasai oleh Turki sehingga tidak bisa mengambil dagangan dari situ, mencari jalan di mana tempatnya rempah-rempah. Dan yang akhirnya berlayar menuju ke timur dan berhasil menemukan pulau rempah-rempah yaitu Indonesia. Coba rempah-rempah itu sebenarnya apa saja sih? Coba yang sudah membawa contoh rempah-rempahnya, coba kamu perlihatkan. Nah, diperlihatkan. Nah, benar. Nah ini loh, itu namanya apa ini? Bunir, ya itu benar. Ada jahe. Jahe itu apa? Kencur. Apa itu? Kencur. Terus itu apa? Laos. Ini sayangnya gambar doang ya ini namanya apa itu? Merica. Mericanya nggak ada, sudah dikemas menjadi ini. Ya benar. Terus yang kamu pegang itu apa? Nah itu kalau apa itu bawang merah, bawang putih itu buat bumbu. Kalau yang rempah itu mana? Ada pala. Nah itu ada pala. Kalau bawang merah, bawang putih buat bumbu. Yang rempah-rempah itu yang ini, yang benar. Ya, ada kunyit, ada laos, ada jahe,
menjadikan badan hangat selain untuk mengawetkan makanan juga menghangatkan badan. Itulah yang dicari oleh Belanda ke Indonesia. Nah anak-anak, setelah mencapai Indonesia, apa yang terjadi? Coba kalian tadi malam sudah saya berikan materi untuk dipelajari kan. Nah itu yang jelas yang terjadi bahwa bangsa Belanda di Indonesia diawali dari pelayaran ya, pelayaran. Sebenarnya Belanda itu bukan yang pertama ya, Spanyol, Portugis, dan diikuti yang akhirnya Belanda masuk ke Indonesia. Nah, dari situ ada yang membawa contoh. Ada yang membawa contoh. Contoh gambarnya. Nah ini. Nah pelayaran Belanda coba diberikan. Nih coba contohnya. Dicontohkan temannya. Nah itulah. Nah ini ya pelayaran Belanda yang akhirnya. Nah itu akhirnya berfokus di Banten, di Pulau Jawa, dan mendirikan yang namanya apa itu? Coba kamu bilang apa ini? Ini apa ini? Nah, sing buater. VOC. Coba kamu bilang apa? VOC. VOC. Ada yang bisa menulis singkatan VOC itu apa? HP kalian ada, bisa ditulis ya. HP-nya coba dikeluarkan. HP-nya dikeluarkan karena materinya ada di situ semua. Coba salah satu. VOC. P-nya apa, O-nya apa, C-nya apa? Ayo. Udah. Nah itu. Ya. Bagus, beri semangat, tepuk tangan. Bagus. Nomor absen berapa? 30. 30. Namanya? Belanda Welkom. Nggak bisa. Dibaca saja sudah dibaca. Kalau gini nggak bisa, masa nggak bisa? Oh habis ya sudah dibaca. Dibaca saja biar dicatat oleh temanmu. VOC adalah Verenis Ostindische Company. 30. Coba yang apa itu keras? VOC adalah Verenis Ostindische Company. Bagus, betul ya? Ini Verenis apa? Coba. Indische Company. Jadi ini perdagangan maskapai India Timur, maksudnya gitu. Bagus, silakan duduk. Bagus, bawa saja. Nih, sayangnya sedikit nggak bisa dipakai kan. Ya sudah, kalian sudah mengerti, paham. Terus tokoh-tokohnya. Jadi nanti kalian bisa apa itu
menulis dari materi yang sudah saya kirim, terus di mana temanmu tadi udah bener ya, udah bener bahwa VOC yang seperti itu. Jadi kekuasaan asing yaitu Belanda itu yang masuk ke Indonesia mengawali dari kolonialisme, jadi menjadikan negara bagiannya Belanda ya, diawali dari VOC, berdirinya VOC 1602, di mana tokoh-tokohnya sudah ada dicontoh-contoh di HP kalian dan yang bawah itu ya. Ada Van Diemen, ada Peter Boone, nah itu. Coba diperlihatkan semuanya gambarnya diperlihatkan semuanya. Ini aja sampai nepok. Nah, itu hasilnya yang itu. Nah, itu bagus semua gambarnya, ini tokoh-tokoh. Semuanya tokoh-tokoh. Dan ini yang nggak bawa, yang jelas membawa rempah-rempah, yang nggak membawa gambar, sudah membawa rempah-rempah semuanya. Oke, kalian bagus semua untuk 10 TBSM 1. Nanti karena kalian belum absen, ya silahkan absen di HP kalian masing-masing. Sekarang tadi sudah mengenal VOC awal dari kolonialisme yang mencengkramkan kukunya di Indonesia ya, di Indonesia awal. Dari pendirian VOC ini yang akhirnya Belanda bisa menguasai Nusantara dulu ya, sekarang Indonesia, di mana dengan moto imperialisme kuno, motonya yang ada di materi kalian, coba dilihat di HP kalian, itu ada materinya ya, moto imperialisme kuno, ada 3, God, Gospel, and Glory. God itu emas, Glory kejayaan, Gospel penyebaran Nasrani, agama Nasrani. Nah, kekayaan emas itu sama, jadi emas dianggap kekayaannya emas. Apa emasnya? Emasnya ini loh jangan. Jadi ini tadi contoh-contohnya rempah-rempah ini kalau banyak dikuasai kan menjadi kaya, kekayaan. Terus kejayaan, joyo akhirnya Belanda menjadi jaya bisa menguasai Indonesia sambil menyebarkan agama Nasrani. Jadi ada 3G ya. Apa tadi? God, Gospel, and Glory. Dibolak-balik nggak apa-apa ya. Jadi gold emas, glory gospel sama saja. Glory itu kejayaan, gospel Nasrani, diiling-iling, diingat-ingat. Nah itu jadi dari awal moto imperialisme kuno yang ada 3 itu awal kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah kalian bisa membuka-buka materi yang ada di HP yang sudah saya kirim, sehingga kalian bisa membuat ya secara berkelompok ya, secara berkelompok nanti ya. Ini saya jadikan berapa ya? Saya jadikan 4 kelompok saja. 4 kelompok ini nanti gabung ya. 4 kelompok untuk membuat peta konsep yang sesuai yang saya berikan kemarin, yang sudah saya kirimkan kemarin, itu membuat peta konsep kemaharajaan VOC di Indonesia. Jadi awal dari
kekuasaan Belanda di Indonesia. Sebenarnya materinya ada dua, tapi ini pertemuan kita yang pertama. Jadi nanti yang kedua tentang perlawanan, lah ini yang pertama tentang cengkeraman bukunya dimulai dari VOC, sehingga saya kasih judul Kemaharajaan VOC yang ada di Indonesia. Terus sekarang kita buat kelompok ini, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalian bisa berbicara walaupun jaraknya agak jauh ya, nggak usah mepet-mepet, jadi agak jauh. Silahkan berbicara. Sing loro ini rodok rene, wis kok gabung ya. Kalau ini yang ini ke depan dan yang itu ke belakang. Silahkan ke depan kamu. Ya. Nah di bawah itu jahitnya. Nah, kamu agak maju ke depan. Bisa nggak sama-sama? Nah sudah HP-nya ditaruh di meja semua. Dibuka, bukunya dikeluarkan. Nah, bukunya dikeluarkan. Sambil dilihat materi yang saya berikan. Bisa itu berbicara dengan temannya. Tetapi memakai social distancing ya, jadi agak hendaknya dikurangi. Pokoknya selalu HP-nya di-on-kan, dibuka peta konsepnya. Sebagai wakil ya, Nelis dan Priyandika silahkan membaca di bawah hasilnya ke depan. Kalian berdua. Malamnya suwi dong. Silahkan Nelis dibaca dulu. Kemaharajaan VOC bentuknya kekuasaan kolonialisme Belanda. Lahirnya pemerintah Belanda diawali dengan VOC atau terbentuknya VOC oleh Wim British dan Johan van Ouden Barneveld Amsterdam 1602 20 Maret. Ya, sekarang ganti dibaca oleh Priyandika. Tujuan VOC adalah menghindari persaingan, memperkuat kedudukan Belanda dari bangsa lain untuk membantu pemerintahan Belanda dalam menghadapi Spanyol. Melahirkan kebijakan kezaliman, hak pribadi atau istimewa, pelayaran koloni, hak irvasi. Pelayaran koloni menimbulkan
perlawanan berbagai daerah dari kekejaman kompeni runtuhnya VOC 30 Desember 1799. Oke, terima kasih, beri aplaus. Bagus, hasilnya semuanya bagus. Gimana? Ini sesuai ya, sudah sesuai, tulisannya bagus, terus hasilnya juga bagus, kalian kompak sekali. Dan inilah yang Bapak minta untuk selanjutnya kekompakan kalian, meskipun dalam keadaan yang seperti ini kita tetap memakai masker, tetapi ini pembelajaran terus berlangsung. Ini bagus hasilnya, dan minggu depan kita lanjutkan karena kita waktunya hanya sebentar, sehingga ini kesimpulannya sudah ada di peta konsep kalian. Nanti bisa kalian lanjutkan ya, di share ke grup dan teman-temannya agar bisa membaca, dan selanjutnya dipertanyakan minggu depan. Itu ya. Terima kasih, kalian kompak sekali, dan sekali lagi Wahyu. Terima kasih, sekali lagi aplaus. Baiklah anak-anak, pertemuan yang pertama ini kita tutup ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di minggu depan di pertemuan yang kedua. Kita bahas ya, kesimpulannya ini dilanjutkan dengan perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonial, terutama terhadap VOC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi